Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan mengenai transformasi geometri. Nah, pada video pertama kita sudah membahas beberapa soal tentang translasi atau pergeseran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pencerminan atau refleksi. Nah, untuk translasi kemarin kalian sudah memahami atau mengetahui bagaimana rumus untuk pergeseran suatu titik ataupun garis. Nah, sekarang kita belajar mengenai refleksi. Nah, di sini sudah Ibu kenalkan pada video pertama, ada beberapa rumus pencerminan yang harus kalian pahami, yakni di sini ada sekitar 6 rumus pencerminan yang harus kalian pahami untuk menyelesaikan permasalahan tentang refleksi. Nah, setelah kalian nanti belajar pencerminan, maka pada video berikutnya kalian akan belajar tentang rotasi dan dilatasi. Nah, ini mengenai soal dan pembahasan translasi yang sudah kita bahas pada video pertama. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas soal latihan refleksi atau pencerminan. Nah, langsung saja kita masuk ke soal. Nah, di sini ada soal nomor 1. Bayangan titik A 3,5 jika dicerminkan oleh sumbu X adalah, kemudian nomor 2, bayangan titik B min 3,6 jika dicerminkan oleh sumbu Y adalah. Nah, berarti setiap kalian menjumpai permasalahan pencerminan atau refleksi, kalian lihat dicerminkan oleh apa dulu, oleh sumbu X atau sumbu Y atau garis yang lain. Nah, kalian bisa lihat pada rumus berikut. Nah, jika dicerminkan oleh sumbu X, maka kalian bisa menggunakan rumus yang A ini, pencerminan terhadap sumbu X. Apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kalian menggunakan rumus yang B, pencerminan terhadap sumbu Y. Kita kerjakan satu persatu dulu untuk yang nomor 1. Nah, di sini untuk mengerjakan nomor 1, kalian bisa menuliskan kembali atau terlebih dahulu titiknya dahulu. Di situ titik A, titik A yakni 3,5, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, bisa Ibu tulis seperti ini, sumbu X, maka bayangannya di sini ada lambang aksen 1 ya. Jadi bayangan titik A, tadi kalian bisa lihat bayangan titik A memiliki rumus X, min Y. Nah, X-nya mana? X-nya yakni 3, kemudian Y-nya 5. Sehingga apabila masuk ke rumus bayangan titik A diperoleh 3, negatif 5. Nah, ini penyelesaian untuk nomor 1. Sehingga jawabannya adalah 3, negatif 5, yakni yang A. Kemudian nomor 2, bayangan titik B min 3,6, di sini Ibu tulis titik B negatif 3,6 akan dicerminkan oleh sumbu Y. Dicerminkan oleh sumbu Y. Maka diperoleh bayangan. Nah, kalian bisa melihat rumus. Pencerminan terhadap sumbu Y memiliki rumus min X, Y. Min X, Y bisa ditulis di sini min X, Y. Nah, X-nya itu negatif 3, Y-nya adalah 6. Sehingga min 1 dikali X berarti positif 3, karena negatif dikali negatif 3, Y-nya adalah 6. Nah, sehingga nomor 2 penyelesaiannya bayangan titik B yakni 3,6. Jawabannya yang D. Nah, kita akan lanjutkan untuk soal nomor 3 dan 4.
Kita masuk ke soal nomor 3 dan 4. Ya, di sini sudah Ibu berikan soal nomor 3 dan 4-nya. Nomor 3, bayangan titik K negatif 5,8 jika dicerminkan oleh garis Y sama dengan X adalah, nah kita tulis terlebih dahulu, penyelesaiannya di sini Ibu tulis terlebih dahulu, K titiknya negatif 5,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalian bisa lihat rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, yang E, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X memiliki rumus Y, X ya. Jadi bayangannya rumusnya Y, X. Y, X. Hanya dibalik. Yang tadinya X berada di depan dan Y berada di belakang berubah menjadi Y-nya dahulu 8, negatif 5. Nah, seperti ini, hanya dibalik. Karena rumusnya Y, X. 8, negatif 5. Sehingga penyelesaiannya yang B. Kemudian yang nomor 4, bayangan titik M. Di sini Ibu tulis terlebih dahulu, titik M, yakni 0,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Maka bayangannya kalian bisa lihat bayangan Y sama dengan min X. Untuk rumus Y sama dengan min X itu yang rumus F, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X diperoleh bayangan min Y, min X. Bisa kalian tulis min Y, min X. Nah, sehingga diperoleh M aksen atau bayangan titik M negatif dari Y, berarti negatif 3. Negatif dari 0 tetap ditulis 0. Nah, ini jawaban untuk bayangan titik M yang dicerminkan garis Y sama dengan min X, min 3,0. Nah, seperti ini ya. Kemudian lanjut untuk soal ke-5 dan 6. Kita masuk soal nomor 5 dan 6. Di sini kita lihat nah, nomor 5, bayangan titik X, yakni titiknya 1,3 dicerminkan oleh garis X sama dengan 2 adalah, nah kita terlebih dahulu kita tulis dulu ya bayangan titik X, X-nya yaitu 1,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kalian lihat untuk rumusnya. Jadi X aksen, kalian bisa lihat rumusnya di sini. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yakni 2H min X, Y. Di sini Ibu tulis 2H min X, Y. Nah, hanya itu mana? Hanya ini. Ini sebagai H. Sehingga X aksen di sini adalah X, kemudian di sini Y. 2 dikali 2 dikurangi 1, Y-nya adalah 3. Nah, diperoleh, ini dihitung terlebih dahulu, sehingga diperoleh 4 dikurangi 1 yakni 3,3. Nah, ini hasil pencerminan titik X terhadap garis X sama dengan 2. Kemudian yang nomor 6, titik A, titik A-nya adalah
3,4. Kemudian direfleksikan. Direfleksi adalah dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, oh ternyata nomor 6 adalah model soal gabungan, yakni antara refleksi, pencerminan, dan translasi. Titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini diperoleh bayangan A aksen. Rumusnya adalah terhadap sumbu X, yakni yang A, yakni rumusnya X, negatif Y. Di sini bisa kalian tulis X, negatif Y, sehingga diperoleh bayangan pertama 3, negatif 4. Nah, bayangan pertama ini dilanjutkan dengan translasi sejauh 5,-1. Nah, untuk translasi kalian sudah pernah belajar, yakni rumusnya X plus A, Y plus B. Nah, kita terapkan pada translasi titik di sini. Rumusnya adalah X ditambah A, Y ditambah B. A-nya yang atas, B-nya yang bawah. Sehingga diperoleh bayangan keduanya adalah 3 ditambah 5, min 4 ditambah min 1. Diperoleh hasil 8, negatif 5. Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, seperti itu penyelesaian beberapa permasalahan transformasi geometri yang menyangkut tentang pencerminan atau refleksi. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas mengenai rotasi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.